4 orang yang masih satu keluarga di Bogor, Jawa Barat tewas tertimbun longsor. Seluruh partai politik peserta pemilu telah menyerahkan laporan awal dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Ribuan warga miskin kota Surabaya mengembalikan kartu jam Kesmas yang diganti dengan kartu BPJS gratis. Tim aerobik Jupiter TNI Angkatan Udara tampil memeriahkan Jogja Airshow 2014 di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada mengawali hari Senin ya, tanggal 3 Maret 2014. Ini adalah pekan pertama di bulan Maret ini. Satu awal yang baru, semoga saja lebih baik dari bulan lalu ya. Semoga awal yang bagus karena kita memulai pagi hari ini dengan tidak turunnya hujan. Betul sekali, dan tentunya selama 1,5 jam ke depan kami berdua akan menemani Anda dengan sebuah tayangan juga laporan-laporan yang menarik ya. Betul. Dari dunia politik, ekonomi, hingga olahraga sangat lengkap pagi ini. Nah, ya saudara, inilah edisi selengkapnya untuk Liputan 6 Pagi edisi Senin 3 Maret 2014 bersama saya Bevli Gunawan. Dan saya Jati Dharma. Nah, ini saudara, belasan lapak pedagang di Pasar Klender, Jakarta Timur Minggu malam ludes terbakar. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu lapak tempat servis elektronik. Api dengan cepat merambat ke lapak-lapak di Pasar Klender, Jakarta Timur karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam lapak. Bau karbit yang menyengat dari lapak buah-buahan membuat api sulit dipadamkan dengan air. Ini saudara, petugas dinas kebakaran terpaksa menggunakan cairan busa untuk menghentikan kobaran api agar api bisa dilokalisir. Kebakaran ini pun sempat membuat warga sekitar was-was karena lokasi kebakaran berdekatan dengan SPBU dan gardu listrik KRL. Diduga api berasal dari konsleting sebuah televisi yang meledak saat sedang diperbaiki di sebuah lapak servis elektronik. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Saudara, 4 orang dalam satu keluarga di Kampung Ampera, Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu malam tewas tertimbun longsor. Saudara, keempatnya ditemukan di antara reruntuhan bangunan. Peristiwa ini terjadi setelah tebing setinggi 10 meter menimpa 2 rumah di kawasan itu. Peristiwa longsor yang melanda Kampung Ampera, Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat terjadi sekitar pukul 8 Minggu malam. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor sejak Minggu sore menyebabkan tebing setinggi 10 meter menimpa 2 rumah yang berada di bawahnya. Akibatnya, 8 warga tertimbun longsoran bangunan. 4 diantaranya berhasil selamat dari peristiwa tersebut dan mengalami luka pada bagian kepala. Sedangkan 4 korban tewas yang masih satu keluarga, yang 2 diantaranya bocah berusia 7 dan 5 tahun, ditemukan di antara reruntuhan bangunan. Langsung gubrak aja Pak, waktu hujan gede, kira-kira jam 8 seperempat katanya. Dikira saya teh gempa sama geludugan barengan, ada geludung, ada geludung gede, dikira teh gempa, udah aja di rumah sama anak-anak berempat. Hingga kini tim SAR masih melakukan pencarian di lokasi kejadian untuk mengantisipasi masih adanya korban lain di antara reruntuhan bangunan. Sementara seluruh korban luka dan tewas dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, hujan deras yang mengguyur kawasan lereng Gunung Merapi juga mengakibatkan tanah perbukitan di wilayah Boyolali, Jawa Tengah longsor. Ini akibatnya pun akses jalan penghubung antara kota kecamatan sempat terputus karena material lumpur menutup badan jalan. Saudara, dengan menggunakan alat seadanya, warga dibantu puluhan personil kepolisian dan TNI membersihkan material lumpur yang menutupi badan jalan di Desa Tarubatang, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Tumpukan lumpur dari longsoran tanah perbukitan sepanjang 15 meter itu sempat menutup jalan penghubung antara 3 kecamatan di Boyolali, yaitu Kecamatan Selo, Cepogo, dan Ampel. Sebelum akses jalan terbuka, warga harus berputar arah sejauh 20 km untuk menghindari jalan yang tertutup longsor. Padahal jalur tersebut merupakan satu-satunya akses jalan penghubung untuk mengangkut sayuran dari para petani ke pasar. Usai material lumpur dibersihkan, akses jalan bisa dibuka. Namun sejumlah pengendara motor yang melintas harus ekstra hati-hati mengingat jalan yang masih licin.
Saudara, hujan deras yang mengguyur kota Palembang sepanjang minggu pagi hingga siang membuat ratusan rumah terendam banjir. Dan ketinggian banjir yang mencapai hampir 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Dan saudara, banjir kali ini juga diperparah dengan meluapnya Sungai Musi. Banjir seketika merendam ratusan rumah di Kecamatan Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, dan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, pasca hujan yang mengguyur minggu pagi hingga minggu siang. Dari ketiga wilayah itu, Kecamatan Seberang Ulu 1 merupakan yang terparah dilanda banjir kali ini. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Khawatir banjir bertambah tinggi, sebagian warga memilih menyelamatkan harta benda mereka dari genangan banjir. Selain guyuran hujan, banjir kali ini diperparah dengan meluapnya Sungai Musi akibat pasang. Banyu hujan. Dengan? Ini banyu pasang, banyu hujan. Oh, campurannya. Misalnya ibarat banyu pasang baik-baik dan do saja ini Itu, Bu, ya? hujan gitu nih. Hujan lebat tambah. Meski kawasan Seberang Ulu dan Kertapati termasuk daerah langganan banjir, sejauh ini belum ada perhatian serius dari pemerintah setempat untuk menanggulanginya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di Jatini nampaknya turun hujan ini cukup meluas ya, tidak hanya berpusat di satu tempat tetapi terjadi di beberapa daerah nih. Salah satunya juga di Tasikmalaya, saudara, hujan deras yang mengakibatkan banjir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini hujan yang mengguyur sejak minggu siang hingga sore berendam sejumlah ruas jalan di kota ini. Ya, daerah yang paling parah dilanda banjir adalah Jalan Muhammad Hatta. Genangan air di ruas jalan ini membuat arus lalu lintas dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan sebaliknya terganggu. Hanya beberapa jam diguyur hujan, Jalan Muhammad Hatta di Tasikmalaya seketika berubah layaknya sungai. Genangan air yang cukup dalam terjadi akibat air tidak terbuang ke selokan lantaran saluran pembuangan tersumbat. Dan ini akibat tingginya genangan air, lalu lintas menuju Bandung maupun yang akan menuju Jawa Tengah tersendat. Semua kendaraan harus mengantri hanya karena tersisa satu jalur saja yang bisa digunakan. Kondisi ini dimanfaatkan anak-anak untuk mengais rezeki dengan menjadi pengatur jalan amatir, karena tidak ada polisi yang bertugas di lokasi tersebut. Dan selain banjir, hujan juga berdampak ke jalan raya. Di Karawang, Jawa Barat, belasan kilometer jalan di jalur Pantura rusak parah lantaran diguyur hujan terus-menerus. Nah, ini selain menimbulkan kemacetan parah, jalan yang berlubang membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun kendaraannya. Jalan Ahmad Yani di Cikampek, Karawang, Jawa Barat hanyalah secuil dari jalan di jalur Pantura yang rusak akibat guyuran hujan terus-menerus. Lubang menganga bisa dijumpai hampir di setiap jengkal jalan yang menjadi urat nadi ekonomi Pulau Jawa ini. Lubang-lubang jalan dengan diameter 50 cm dan dalam 20 hingga 30 cm ini siap menjebak para pengguna jalan, terlebih bila tertutup air saat hujan turun. Sambil menunggu perbaikan dilakukan, para pengguna jalan harus bersabar dan melintas dengan perlahan atau kerusakan akan menimpa kendaraan seperti truk trailer ini. Akibat patah as roda, keterlambatan pun tidak terhindarkan. Ini mobil kenapa ini, Pak? Ini patah belnya. Patah belnya? Ya. Akibat kenapa sih, Pak? Ya, kayaknya akibat jalan jelek. Oh, jalan yang... ini udah tua. Oh, gitu ya? Ya, berlubang. Dari mana-mana berlubang terus pada dalam-dalam. Para pengendara berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan jalan. Apalagi jalan ini merupakan jalan yang sangat vital yang menghubungkan wilayah Jabodetabek dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.